Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alamuddin Yasin, dosen mata kuliah Fikih dan Usul Fikih di STIT Buntet Pesantren Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya fikih dan munculnya ijtihad. Imamul Haramain mengatakan hukum syariat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mansusiyah atau qat'iyah, yakni hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis secara pasti dan tidak bisa dirubah. Yang kedua, hukum syariat ijtihadiyah atau yang dihasilkan dari pola pikir ulama atau penafsiran para ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Dari definisi yang dipaparkan oleh Imamul Haramain, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa fikih adalah pengetahuan terhadap hukum syariat yang metodenya menggunakan ijtihad. Meskipun fikih bukan nafs Al-Quran, akan tetapi fikih adalah sebuah penafsiran para ulama yang diambil dari Al-Quran dan hadis dan bisa dijadikan landasan hukum syariat. Di era Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali para sahabat mempunyai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syariat, mereka akan langsung bertanya dan mendapatkan solusi dan jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Namun, situasi itu berubah drastis pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Sehingga, apa yang harus dipecahkan oleh Nabi tidak bisa lagi ditanyakan. Mereka harus memecahkan permasalahan-permasalahannya sendiri melalui metodologi ijtihad. Metode ijtihad yang digunakan oleh sahabat adalah dengan cara mengambil dari Al-Quran dan hadis atau menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika mereka tidak menemukan dalil di dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka berijtihad melalui pemikiran mereka sendiri yang diambil dari Al-Quran dan hadis atau yang dianggap paling dekat dengan Al-Quran dan hadis, dengan catatan pemikiran mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu ijtihad pertama yang dilakukan oleh sahabat adalah penunjukan khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat Islam. Saat itu, sahabat Ansor menghendaki pemimpin kaum muslimin adalah Sa'ad bin Ubadah. Akan tetapi, para sahabat Muhajirin mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-a'immatu min Quraisy, yang artinya adalah para pemimpin itu dari Quraisy. Sehingga diputuskanlah berdasarkan hadis tersebut bahwa khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Ijtihad lain yang dilaksanakan oleh para sahabat adalah pembukuan Al-Quran. Saat perang melawan Musailamatul Kadzdzab, Khalifah Abu Bakrin As-Siddiq melihat bahwa banyak para penghafal Al-Quran
mati syahid dalam peperangan tersebut. Sehingga dicetuskanlah pemikiran untuk membukukan Al-Quran. Meskipun saat itu banyak sahabat yang menentang. Di antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat Abu Darda. Alasan penolakan tersebut adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Akan tetapi berdasarkan hasil musyawarah dan hasil ijtihad dari para sahabat sepakat bahwa Al-Quran harus dibukukan mengingat kebutuhan di masa mendatang untuk para penghafal Al-Quran Muslim yang selanjutnya. Sehingga Al-Quran dapat diselesaikan pembukuannya di zaman Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Berlanjut, ijtihad di era tabi'in. Ijtihad di era tabi'in tidak jauh berbeda dengan sahabat, yakni sama-sama berlandaskan Al-Quran dan hadis. Namun yang berbeda adalah para tabi'in ketika tidak menemukan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, mereka akan mengambil pendapat para sahabat yang paling dekat pendapatnya dengan Al-Quran dan hadis, dan pendapat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Di era para tabi'in, lahirlah dua kelompok ijtihad. Yakni yang pertama adalah kelompok ijtihad orang-orang yang membela teks hadis dan Al-Quran, atau kelompok ini biasa disebut dengan ahlul hadis. Kemudian yang kedua ada kelompok ahlur ra'yi, yakni yang lebih mengedepankan akal dan pikiran mereka. Namun bukan berarti ahlur ra'yi yang mengedepankan pemikiran dan pendapatnya itu terlepas dari Al-Quran dan hadis, tidak. Akan tetapi mereka tetap pemikiran dan penafsirannya itu tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ulama ahlul hadis yang terkenal di era itu salah satunya adalah Al-Imam Malik bin Anas dan para ulama yang lain. Adapun ulama ahlur ra'yi yang paling terkenal di era itu adalah Al-Imam Abu Hanifah. Dari sinilah kita mengetahui mazhab-mazhab besar dalam ilmu fikih lahir sampai di era kita sekarang. Pada dasarnya mazhab itu sebetulnya ada sangat banyak sekali. Akan tetapi yang eksis dan konsisten di era sekarang ini adalah 4 mazhab itu, yaitu adalah mazhab daripada Imam Abu Hanifah, mazhab yang tertua. Kemudian ada mazhab Maliki atau yang dirintis oleh Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian ada mazhab Syafi'i, yakni mayoritas penduduk Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. 4 mazhab inilah yang konsisten dan masih eksis hingga zaman sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.